Hai teman-teman, balik lagi bersama gue Hengki Irawan di channel YouTube gue. Kali ini kita ngapain ya? Jadi sebelumnya gue udah pernah bikin satu video gitu ya, untuk shoot makanan gitu yang waktu itu kita persiapkan secara mendadak. Hari ini kita bakal bikin satu konsep lagi dengan natural light gitu. Kita bakal shoot makanan banget karena kebetulan tadi Ricky bawa satu makanan gitu ya, apa tadi, karipeng ya, nasi kari gitu. Jadi kita akan coba shoot hari ini dengan menggunakan natural light tapi dengan versi yang lebih dramatis. Gimana prosesnya? Kita lanjut aja. Oke, jadi kita di sini udah punya kamera yang pasti. Jadi hari ini gue bakal shoot dengan kamera 3R4 gue. Di sini ada 135 mili, di sini ada 90 mili, di sini ada 85 mili, tergantung nanti kita bakal lihat komposisinya. Nanti mungkin gue akan shoot dengan 90 mili gitu ya, atau 85 mili. Nah, ini kita juga sudah punya beberapa props gitu. Kemudian ini makanannya ada di sini. Jadi ini benar-benar raw gitu ya, dari tokonya kita bawa ke sini dan kita akan shoot gitu. Persiapannya biasanya gue akan siapin tempatnya, alasnya. Jadi kali ini kita akan menggunakan meja kayu ini, kemudian kita akan menggunakan mangkok, mungkin mangkok versi yang kayu gitu. Kenapa gue lebih suka yang kayu ini? Karena punya tekstur gitu, jadi teksturnya akan lebih kelihatan banget kalau misalkan kita shoot gitu. Nah, hari ini kita punya natural light yang sekarang kebetulan sedang hujan gitu. Jadi mendadak tadi pada saat gue mau shoot video ini mendadak hujan, jadi ya kita tetap jalan, kita pasrahkan saja pada nasib. Kemudian mungkin ada ini, bakal ada prop-prop yang kita gunakan untuk menaruh karinya ini. Kemudian kita akan cari satu tempat buat menaruh sambal, mungkin akan di sini. Kemudian bakal ada prop-prop kecil kayak kayu manis, kemudian ini juga ada cabai rawitnya, kemudian ada sambalnya juga. Jadi kita akan mulai susun aja. Oke. Oke, jadi kita udah set tadi ya. Jadi gue coba untuk set semuanya menggunakan apa yang ada, walaupun mungkin kayak daging dan nasinya semua udah bercampur, jadi kita mesti bersih-bersihin sedikit, kemudian kita mesti rapi-rapiin sedikit, tapi kira-kira kita bisa bikin something yang seperti ini. Jadi mungkin kayak teman-teman bisa lihat gampangnya pada saat kita shoot kamera dengan terkonek ke TV adalah kita bisa dengan mudah melihat hasil stylingnya itu kira-kira seperti apa. Jadi elemen yang pas di mana. Nah, ini kebetulan gue nggak terlalu banyak bagian atasnya, gue sengaja biar kosong karena kalau sebenarnya buat Instagram, which is kalau misalnya kita punya kerjaan atau lain-lain tuh buat mereka akan kebanyakan minta buat Instagram, which is itu akan kepotong di 4:5, jadi kita nggak bisa terlalu pusingin bagian sebelah atas. Nah, ini sengaja gue tambahin di sini buat ngasih sedikit detail di bagian bawah. Kemudian walaupun gue sebenarnya punya beberapa macam sendok seperti ini, gue nggak masukin karena begitu kita masukin ini kan jadi benar-benar over banget. Jadi malah jadinya tidak fokus ke arah makanannya, malah jadi fokus ke barang-barang lainnya. Kemudian ada beberapa detail yang memang sengaja gue taruh di belakang, contohnya telur ini, kan telur ini udah lumayan banyak gitu ya. Jadi sengaja gue taruh di agak belakang biar masih kelihatan seperti telur tapi tidak kelihatan detailnya. Nah, ini kita set dengan semuanya dengan natural light. Jadi ini kebetulan matahari ada di sebelah sana. Kenapa meja ini adanya di depan sini bukan di sebelah sana? Karena kalau misalkan meja ini di sebelah sana itu akan terhalang tembok, jadi matahari nggak bakal kena ke bagian sini. Tapi kita cari di mana pusatnya matahari itu tepat berada di mana. Nah, disitulah kita taruh makanannya. Nah, begitu udah, sebenarnya yang perlu kita lakukan cuma tinggal mencet shutter doang gitu ya. Jadi hasilnya akan langsung terlihat di kamera kira-kira seperti itu. Kalau sudah terhubung, ternyata belum terhubung kabelnya. Jadi kebetulan gue selalu kebiasaan untuk nge-shoot itu dengan tetep. Jadi apa yang gue shoot tuh langsung kelihatan di layar laptop gue. Jadi begitu gue shoot, ini kita pastiin settingnya. Saat ini gue menggunakan ISO 100, kemudian di f28 karena gue cuman pengen ngambil detail
detail nasinya aja, kemudian menyesuaikan exposure-nya gue mengambil di shutter speed 1/15. Oke, 1/15, tapi karena kita menggunakan tripod jadi secara otomatis kita agak sedikit aman dari shake, dan kemudian gue akan pencet shutternya dari kamera. Nah, kita udah bisa dapat hasil kira-kira seperti ini. Tinggal kita sesuaikan fokusnya. Oke, fokus, kita udah kira-kira dapat hasil kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan lihat, balik lagi kita akan lihat bagian mana yang memang kita membutuhkan lebih banyak detail gitu ya. Nah, disitulah kita akan berikan lebih banyak cahaya. Jadi dari foto ini kita udah bisa lihat bahwa sebenarnya dari keseluruhannya lightingnya udah oke gitu ya. Tinggal kita melakukan beberapa blocking dan reflect. Oke, jadi kita udah lihat di hasilnya fotonya kira-kira seperti itu. Nah, kita akan bisa lihat bahwa bagian yang sebelah sini dan sebelah sini itu agak terlalu dalam gitu, tapi itu balik lagi sebenarnya selera. Nah, kalau menurut gue sih, gue akan tetap gue akan lebih prefer buat nyalain, tapi di sini kita akan menggunakan cermin. Cermin ini adalah sebenarnya banyak, ada kita bisa mau pakai kertas gitu, kita mau pakai apapun gitu, tapi di sini gue pengen cahaya yang lebih sparkling gitu, jadi gue pakai cermin. Nah, jadi cermin-cermin seperti ini merupakan bekas-bekas para cewek-cewek gitu ya, jadi makeupnya segala macam. Jadi gue punya beberapa, ini ada dari ini, kemudian ada dari ya macam-macam lah gitu ya. Jadi cermin-cermin inilah yang berguna tiap kali kalau misalkan gue foto produk. Jadi biasanya kita akan menggunakan cermin ini untuk memberikan pantulan cahaya. Jadi di bagian yang terlalu gelap kita akan kasih pantulan cahaya seperti ini. Nah, jadi ini tugasnya untuk mengisi shadow yang memang terlalu dalam gitu. Jadi begitu kita udah tempatkan posisinya di mana kita mengisi cahaya, tinggal kita pencet shutternya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat perbedaannya antara before dan afternya kira-kira jadinya seperti ini. Jadi sebenarnya foto dengan natural light itu sebenarnya juga nggak sulit gitu ya. Nah, hanya sesimpel ini aja. Jadi kita cukup pakai apa yang ada, kemudian kita setup. Ini kebetulan tangan gue tadi masuk, kita coba shoot sekali lagi. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Jadi kita menonjolkan ininya, nasinya dan kuahnya. Jadi di kuahnya itu kita kasih lihat bahwa itu memang ada kentangnya di dalam, kemudian dagingnya kita coba susun, kemudian di belakangnya ada cabenya, kemudian ada cabai rawit segala macam juga. Jadi sebenarnya very simple. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk blocking cahaya juga. Jadi kalau misalkan di bagian sana kita ngerasa bahwa bagian belakang fotonya, bagian atasnya mungkin sedikit terlalu terang. Nah, dari sana kita bisa blocking juga. Jadi kita akan bisa tutup samping kayak ini. Jadi memang terjadi bocoran cahaya gitu ya. Nah, mungkin kalau kita bisa gelapin, terangin seperti ini. Nah, kita bisa melimit seberapa cahaya yang masuk di bagian belakang hanya dengan menggunakan papan samping kayak gini. Mungkin gue akan coba untuk taruh sesuatu di sini supaya kita bisa sedikit blocking cahaya. Oke, secara ajaib. Oke, kemudian kita akan pakai kaca tadi untuk mantulin cahaya. Oke, hasilnya ada, aduh, ini masuk, ulang lagi.
cahaya salah. Oke. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa lihat perbandingan dari sebelumnya. Apabila kita blocking dengan kita nggak blocking itu kira-kira kan jadi seperti ini. Ini adalah kalau misalnya kita tanpa blocking, ini dengan kita blocking. Oke, jadi gitu yang gue udah share gimana caranya kita foto dengan natural light. Mungkin nanti kita akan bikin satu konsep lagi dengan dramatik, mungkin dengan lighting, bagaimana kita bisa menciptakan konsep yang mungkin mirip seperti ini tapi dengan lighting. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa langsung tulis saja di bagian komen atau mungkin nanti tinggal DM ke gue. Ini suara hujan yang udah makin keras jadi gue udah nggak boleh syuting sepertinya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you and bye-bye.